Johnny berbunga-bunga ketika ada seorang wanita mengajaknya menikah. Ia pun memberi uang hingga 35 juta rupiah untuk keperluan pernikahan. Namun, ternyata ajakan itu hanya isapan jempol belaka. Di usia 49 tahun, Johnny masih melajang. Hidup pegawai negeri sipil ini seperti lirik lagu dangdut karya Caca Handika. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Daripada menderita, Johnny mencari hiburan di dunia maya. Ia mengupgrade ponsel, memberi ponsel terbaru agar koneksi internetnya makin ngacir. Untungnya, sinyal internet di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah sudah cukup cepat. Mulailah ia menginstal berbagai aplikasi media sosial, dari aplikasi Twitter yang sekarang sudah berganti nama menjadi X, Instagram, dan Facebook. Dari sejumlah aplikasi media sosial ini, Johnny lebih suka memakai Facebook. Mungkin sesuai umurnya kali ya. Memang orang dewasa lebih senang dengan Facebook. Entah apa alasannya. Di Facebook inilah Johnny mulai mencari kenalan lama maupun kenalan baru. Sayang, teman-teman lama sebagian besar sudah menikah. Ia tak mau menggoda dan merusak rumah tangga orang. Oleh karena itu, ia mencari teman baru yang masih single. Siapa tahu bisa dijadikan teman hidup. Tiba-tiba saat scroll handphone, ia melihat wajah wanita cantik. Usianya sekitar 30 tahunan. Di profil, statusnya masih single. Namanya juga keren, Nela Zahra. Johnny melihat profil Nela, melihat foto-fotonya. Wah, cantik juga nih, pikirnya. Maka Johnny segera mengajukan pertemanan kepada Nela. Sekitar 1 jam kemudian, permintaan pertemanan itu disetujui. Mulailah Johnny berbasa-basi. Tak diduga, Nela yang mengaku tinggal di Jakarta memberikan respon positif. Pada mulanya, Johnny dan Nela hanya saling berkomentar di status Facebook. Lama-lama, Johnny mulai mengirim inbox. Mulailah percakapan beralih ke inbox, biar lebih privasi. Mereka mulai mengenalkan masing-masing. Johnny, sang PNS, menyebut tinggal di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Nela pun memulai membuka diri. Ia mengaku bekerja sebagai administrasi di sebuah perusahaan di Jakarta. Pokoknya, mereka semakin dekat. Jam 12, mereka saling mengingatkan, sudah makan apa belum? Jangan lupa sholat. Pokoknya yang indah-indah lah. Rupanya, Nela ini lebih agresif. Ia meminta nomor handphone Johnny, biar komunikasinya lebih mudah lewat WhatsApp atau WA saja. Johnny makin girang. Pagi, siang, dan sore mereka selalu WA. Kadang basa-basi seperti anak kecil. Namanya juga lagi mabuk asmara. Meski setengah abad, perilakunya seperti anak SMP yang baru mengenal cinta monyet. Kini, Johnny bukan sekedar menulis pesan, tetapi mulai saling telepon, khususnya saat malam hari. Tiap malam, Johnny dan Nela saling bertelepon. Kata-kata cinta sudah berhamburan. Hingga pada April tahun 2002, Nela mengajak Johnny menikah. Nunggu apa lagi sih bang? Kita sudah saling kenal. Yuk kita lebih serius. Ingat umur bang, kata Nela. Johnny langsung menyanggupi. Pikirnya ia tak lagi tidur sendiri. Pulang kerja ada yang menyambut.
Pagi hari mau berangkat ngantor, sudah ada segelas kopi di meja makan. Untuk persiapan menikah, pada April 2022, Nela meminta uang 9 juta rupiah untuk membeli peralatan masak. Tanpa menunggu lama, Joni langsung mentransfer uang yang diminta. Ia tak peduli, nomor rekeningnya bukan atas nama Nela Yahra. Yang penting cepat nikah, batinnya. Bulan berikutnya, Nela meminta uang lagi. Namanya persiapan nikah kan banyak yang harus disiapin. Dari Mei sampai Agustus 2022, Joni sudah mengirim uang sebanyak 18,5 juta rupiah. Karena sudah mengeluarkan uang banyak, Joni ngebet pengen ketemu Nela. Nela mengaku sibuk sampai akhir tahun. Banyak laporan yang harus dikerjakan. Pada Februari 2023, Nela meminta uang lagi kepada Joni. Alasannya bikin Joni senang bukan kepalang. Ingin membeli tiket pesawat dari Jakarta menuju Sampit. Nela ingin bertemu langsung dengan Joni. Katanya, kangennya sudah memuncah. Sekalian nanti ngomongin rencana pernikahan. Joni makin semangat dong. Ia langsung transfer 8 juta rupiah seperti yang diminta oleh Nela. Tanggal 24 Februari tahun 2023, Joni berdandan maksimal menuju ke Bandara Haji Hasan Sampit untuk menjemput sang bidadari. Namun, sudah lebih dari 1 jam yang dijanjikan, Nela tak pernah nongol. Joni mulai gelisah. Ia pun mendatangi petugas bandara, menanyakan apakah ada penumpang bernama Nela dari Jakarta menuju Sampit. Setelah dicek, tidak ada nama Nela dalam daftar penumpang. Mungkin nggak jadi berangkat, Pak, kata petugas bandara. Dengan langkah guntai, Joni pulang ke rumahnya di Kuala Pembuang. Sampai di rumah, ada miss call dari Nela. Joni langsung menelepon balik, tapi nomor tersebut sudah tidak aktif. Di sini, Joni baru sadar telah ditipu oleh Nela. Ia bergegas ke Polres Seroyan untuk melaporkan penipuan yang merugikan Joni sebesar 35 juta rupiah. Polisi yang menerima laporan segera bertindak. Dari hasil penelusuran, pelaku berada di Jalan Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Polisi Seroyan segera melakukan pengintaian dan berhasil menangkap Catur Prasetyo Wijanarko. Pada 20 Maret tahun 2023, di depan polisi, Catur mengakui perbuatannya. Bagaimana ia bisa menjadi wanita saat bertelepon dengan Joni? Catur memakai aplikasi untuk mengubah suara pria menjadi wanita. Pria berusia 34 tahun saat peristiwa itu terjadi ternyata seorang residivis. Tahun 2019, Catur pernah masuk bui selama 8 bulan karena kasus penggelapan di Palangkaraya. Lalu, pada April 2021, terlibat pencurian di Sampit dan dipenjara selama 1 tahun 8 bulan di LP kelas 2 Sampit. Nah, para pria, berhati-hatilah dalam mencari pasangan. Kalau kenal di dunia maya, pastikan orangnya sesuai dengan profil mereka di media sosial. Jangan sampai kecewa di kemudian hari, atau malah menjadi korban penipuan seperti yang dialami oleh Joni. Ingat, kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat para pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Sampai jumpa. Waspadalah.